Ya, suatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita lanjutkan ya kajian kitab Manhajul Qasid ya. Bahkan intisari dari ilmu suluk ya atau tazkiyah ya atau dalam batas tertentu bisa dinamakan ilmu tasawuf. Tasawuf ya. Tasawufnya tasawuf yang murni ya digali dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jangan terpengaruh oleh filsafat-filsafat yang justru menimbulkan banyak penyimpangan. Karena tasawuf itu menjadi menyimpang ketika dimasuki filsafat. Karena tasawuf yang asli itu kan adalah orang-orang yang zuhud dulu. Kalangan, khususnya di kalangan tabi'in ini sudah mulai tabi'in. Para ahli zuhud ya. Makanya kayak kata Imam Junaid ya itu kan ilmu ilmu nahada muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Ya, ilmu kita ini terikat dengan Quran dan Sunnah. Nah, muncul penyimpangan itu ketika masuk filsafat, muncullah seperti Al-Hallaj ya kan yang dengan inti penyimpangan tasawuf itu kan dua ya. Yang paling utama itu yaitu konsep wahdatul wujud ya menyatunya Allah ya Khalik dan makhluk wahdatul wujud wujud ya apa namanya istilahnya itu adalah manunggaling kaula Gusti ya kalau dalam bahasa Jawa itu kan menyatu. Makanya al-halaj itu dia anak al-haq, saya adalah al-haq, saya adalah Tuhan. Jadi menganggap Tuhan itu menyatu dalam dirinya. Nah itu konsep wahdatul wujud sampai kemudian dihukum mati kan al-halaj. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga sama menganut konsep itu. Walaupun sebagian ulama ada yang memberikan uzur ya kepada dia. Karena dalam kitab-kitabnya itu sangat jelas menunjukkan kepada kekufuran. Ya, tapi sayangnya di Indonesia, di Nusantara itu justru yang banyak dipelajari yang itu. Ya, kepada konsep-konsep dari Ibnu Arabi itu. Ya, tasawufnya itu. Ya, kemudian yang kedua adalah konsep Nur Muhammad itu. Konsep Nur Muhammad juga dari filsafat. Karena tadi konsep wahdatul wujud itu apa namanya dari filsafat yang disebut emanasi ya gitu. Banyak kayak Ibnu Arabi itu mengistilahkan dengan faidot ya. Al-faid al-ilahi. Ya, al-faid al-ilahi, pancaran. Jadi makhluk ini dia cuma pancaran dari Tuhan. Nah, berarti sebenarnya konsep ini menunjukkan alam itu tidak diciptakan. Karena ketika Tuhan ada, alam itu ada dengan sendirinya. Jadi ibarat matahari yang memancarkan cahaya. Kan matahari ada, cahayanya ada. Pancaran, emanasi. Nah, ini konsep yang jelas-jelas kufur. Jadi menganggap bahwa makhluk ini tidak diciptakan berarti dia ada dengan sendirinya, pancaran ilahi. Nah, makanya mereka mengatakan alam ini kodim. Alam ini ada sejak dulu karena memang pancaran dari Tuhan. Itu kan konsep Widatul Wujud itu kan dari situ. Ya kan? Nah, sehingga mereka mengatakan la wujuda illallah, tidak ada yang wujudnya selain Allah. Jadi semuanya Allah karena alamnya dianggap bagian dari Allah karena tadi pancaran itu tadi. Nah, itu kan ke sana konsepnya. Lalu muncul Nur Muhammad itu adalah pancaran pertama dari ilahi itu. Pancaran pertama itu dari pancaran Allah itu. Disebut Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad itu cahaya yang terpuji. Tapi nanti ditafsirkan oleh masing-masing ya apa namanya
yang paling diagungkannya. Nah, makanya orang Islam terpengaruh dengan konsep ini, lalu dicocokkan kepada Nabi Muhammad. Karena konsep aslinya bukan Nabi Muhammad, dia adalah pancaran pertama, pancaran ilahi pertama. Nah, nanti oleh kelompok masing-masing itu diterapkan ke tokohnya masing-masing. Dianggap dia adalah nur yang pertama. Nah, walaupun nanti konsepnya jadi berubah, jadi ciptaan. Padahal asalnya bukan ciptaan, pancaran. Ya, cuman tetap ini juga salah, tidak ada dasarnya. Jadi kan mereka dan masih banyak yang berkeyakinan bahwa Muhammad itu yang pertama diciptakan. Ya kan, mereka mengatakan itu. Padahal jelas Nabi Muhammad bukan yang pertama diciptakan. Oh, iya. Tapi kalau ada ungkapan waktu nikahnya Adam dan Hawa itu apa ya, Nabi Adam bersyahadat dengan Nur Muhammad itu apa? Enggak, justru Maharnya keturunan Nabi Adam itu kan ruh-ruhnya aja baru diciptakan ketika dihisap ya punggungnya Nabi Adam, keluar tuh ruh-ruhnya, keturunan. Itu kan makna dari yang di surat Al-A'raf itu yang apa namanya, alastu birabbikum itu. Itu kan min zuhurim ya kan, itu salah satu penafsiran. Kan ada penafsiran, yang kedua waktu di kandungan. Kalau yang pertama itu kok di alam ruh, ketika ruh-ruhnya. Jadi ruhnya diciptakan terlebih dahulu. Nah, termasuk kan Nabi Muhammad. Ya artinya Nabi Muhammad ya ruhnya misalnya kalau keluar dari Nabi Adam itu ya artinya baru diciptakan itu. Berarti kan Nabi Adamnya dulu. Belum nanti makhluk-makhluk lain. Bahkan manusia itu kan adalah makhluk yang paling akhir diciptakan dibanding makhluk lain. Kan udah ada malaikat, udah ada jin, ya kan, udah ada bahkan bumi, langit semua sudah ada. Baru manusia, ya. Gitu. Jadi salah kalau mengatakan apa namanya, langit dan bumi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Itu berasal di konsep filsafat, tidak ada dasar dalam Islam. Jadi hanya nanti dicocok-cocokkan aja, cocokologi terhadap dalil yang sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Itu dia ada dua kekeliruan besar dalam tasawuf itu yang ketika bercampur dengan filsafat. Ya, padahal para ahli tasawuf awal itu mereka bersih dari filsafat, betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Itu ya. Itu sedikit ya mengenal kembali ya tentang masalah tasawuf. Kitabul Amri bil Ma'rufi wa Nahyi 'anil Munkar. Bil uruf ya. Harusnya ma'rufi sih. Iya. Uruf kali. Terus ada mim. Iya. Kalau jadi kebiasaan ya. Dan juga nggak pakai waw, harusnya bil urfi nggak pakai waw. Ini Iya. salah, harusnya Atau itu ma'rufi. Jamak bukan. Uruf. Kebaikan-kebaikan. Bukan. Oh, lama urfi zamannya apa uruf? Tapi yang lebih tepat ya ma'ruf sih. Ya silakan yang baca atau yang online silakan. Saat Ya silakan bagus. Bagus ya. Bagus Harun. Jadi sentuh. Mengapa? dari mau kita kayak nggak kelihatan ke bawahnya. Kitabul Amri San. Langsung ke itunya ya. Iklan. Iklan. Langsung ke mana San? Kita itu Kitabul Amri bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Amri bil Ma'rufi wa Nahyu 'anil Munkari. I'lam anal amro bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari wal Wawunya atau mana kalau anal amro berarti anal amro berarti warna i'lam anal tetap ke amro kan. Anal amro bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari wal qatbu al a'damu fid dini wa huwal Kutbu. qutbu
Qutbul al-qutbul a'damu fid dini wa huwal Muhimu, mahmul ladzi bukan mahmu, Pak. Ya, mahmu. wa huwal Muhimu. muhimu alladzi ba'asallahu bihi an-nabiyyina walau tawa bisa Walau tawiya bisatihi bisa tuh li'id fa'il. walau tawa bisatuhu Tawiya. li'idma halat Dan adiyana mahalatin diyanatu. adiyana wa dhaharul fasadi Pesadu wa fa'il. kharabatil wa dhaharul fasadu wa kharajat al baladu Bila qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Wa fi hadza wa fi hadza wa fi hadhil ayati bayanun annahu farada alal 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 kifayati fardun berarti. annahu farada Fardun. annahu fardun alal kifayati la fardun ainin li annahu qala wal takum minkum ummatun walam yaqul kunu kunu kulukum amirina bil ma'rufi fa idza qama bihi man yakfi saqata anil bakini Bakina. waqtas Kan ini mah jamu mudakhar anil salim. bakina Ada majurnya iya ya. waqtaso falahu wal waqtaso falahu bil qaimina Basyirina lahu. falahu bil qaimina al mubashirina lahu wa fil qur'ani dimi ayatun kasiratun fil amri bil ma'rufi wan matubkan wan nahyu anil munkari. Ya cukup dulu Pak ya. Kelihatan ke bawahnya sedih. Kitab Ya, siap. Kitabul Amri ya ini sudah pilih ya. Bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Kitab amar ma'ruf nahi munkar ya. Memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik dan melarang dari yang munkar. Ma'ruf itu kan suatu yang baik menurut agama dan juga secara akal, menurut akal. Makanya ini biasanya hal-hal yang memang disepakati. Begitu juga yang mungkar ya, sesuatu yang buruk baik secara syariat ataupun secara akal. Makanya dia hal-hal yang disepakati dalam agama bahwa itu buruk. Ya. Ilam anal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wal qutbul a'zamu fid dini. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kutub. Kutub itu kutub. Kutub itu jadi apa namanya? Bagian sisi gitu ya. Yang paling besar di dalam agama wa huwal muhimmul ladzi ba'atsallahu bihi nabiyina. Dia adalah sesuatu yang penting ya atau tugas penting yang Allah mengutus para nabi dengan membawa tugas itu bihi. Walau tahu ya bahasa tuh atau bisa tuh ya kalaulah bisa itu kan lantai ya
atau hamparannya itu ditutup, dilipat, oh ya itu. Kalau dilipat, ya apa namanya, hamparannya ya, lan mahalati dianatu, maka agama ini menjadi rendah. Mahala itu rendah. Haral fasadu, dan akan nampak kerusakan, wa batil biladu, dan negeri menjadi roboh, menjadi runtuh. Ini pentingnya dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ya dari kalian ada suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa fi hadhil ayati bayanun annahu fardun 'alal kifayah. Di dalam ayat ini ada penjelasan bahwa amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah itu adalah fardu kifayah, la fardu ainin, bukan fardu ain. Liana qala wal takum minkum man wa lam yakul kunu kulukum, ya tidak mengatakan jadilah kalian semua amirin bil ma'ruf. Jadi minkum, jadi ada kata minkum ya. Berarti kan ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah dakwah itu fardu ain ataukah fardu kifayah? Ya kalau yang menganggap bahwa min ini litab'id, menunjukkan sebagian, berarti sebagian dari kalian. Berarti kan fardu kifayah. Tapi ada juga yang mengatakan minkum ini bukan litab'id, pilil bayan gitu. Hendaklah kalian, ya kalian ya semua gitu. Terkecuali. Ya makanya ada perbedaan pendapat. Ya kalau fardu kifayah ya maknanya adalah faidza qama bihi man yakfi sakatan. Kalau telah melakukan orang yang memang cukup melaksanakan tugas dakwah itu, maka jatuh ke gugur ya kewajibannya dari yang lain. Wa tasal fala bil qaimin mubasyirin lahu. Dan khusus kemenangan ini pada orang-orang yang memang menjalankannya secara langsung. Jadi yang melakukan dakwah, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu akan muflihun, yaitu mendapat kemenangan. Wa fil Qur'anil azim, dalam Al-Qur'an yang mulia, ayatun katsira, banyak ayat fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yaitu kemudian beliau menyebut hadis ya. Hadis an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perumpamaan masyarakat itu seperti para penumpang perahu ya. Masalul qaim ala hududillah wal waqif fiha wal mudahini fiha. Ya perumpamaan orang yang menegakkan ya hukum-hukum atau batasan Allah atau apa namanya rambu-rambu ya dari Allah. Ya dan yang terjatuh padanya wal mudahin ini apa ya? Orang yang kompromi gitu ya terhadap kemungkaran ya. mislu ya. Qaumi raqibu safinatan, seperti kaum yang menunggangi ya menaiki perahu. Fa asaba ba'du masfalaha wa aruha wa syarha. Nah, sebagiannya itu apa namanya menyentuh ya atau mengenai ya, maksudnya melubangi ya bagian bawahnya ya. Wasa baru ala, dan sebagiannya ada di atasnya. Fakana lebih pasperi idas takau alma maru ala man fauqahum fa'aduhum. Ya, maka orang-orang yang ada di bawahnya apabila mereka meminta air, mereka akan lewat ke orang yang di atas mereka. Ya, lalu lalu mereka menyakiti mereka.
Faqalu law kharaqna fi nasibina kharqan fastaqaina minhu walam nu'zi min fawqina. Jadi orang yang di bawah melewat kepada yang ada di atas mereka lalu mengganggu mereka. Nah, lalu mereka mengatakan, kalaulah kami lubangi ya untuk bagian kami ini suatu lubang lalu kami bisa mengambil air darinya, kami tidak akan mengganggu orang di atas kami. Ya, fa'in tarakum wa amaruhum halaku jami'an. Ya, kalau mereka membiarkannya dan wa amrohum ya tarokuhum wa amrohum dan membiarkan mereka ya melakukan hal itu ya halaku jami'an mereka akan binasa ya seluruhnya wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Kalau mereka mengambil ya tangan-tangan mereka maka mereka selamat selamanya. Ini perumpamaan yang cukup bagus ya. Jadi kalau kita biarkan orang melakukan kekeliruan ya atau kejahatan, kemungkaran, nah itu kan yang akan celaka ya bukan hanya dia tapi semuanya masyarakat. Seperti orang yang naik perahu tadi, ada yang melubangi kan semuanya tenggelam. Ya, jadi kemungkaran itu seperti itu, makanya harus ada dakwah. Ya, dan banyak ya dalam hadis-hadis lain juga menyebutkan kalau dakwah ini berhenti ya amar ma'ruf nahi munkar berhenti yaitu ya akan menjadi musibah ya bagi semua. Bahkan kan kalau ada orang soleh tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar justru nanti bencananya ditimbulkan ke dia dulu kan sebelum ke yang lain. Iya kan? Dalam Al-Quran juga disebutkan wattaqu fitnatal la tusibana ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah dan bencana atau azab yang tidak hanya ditimpakan kepada orang zalim saja gitu. Ya, doa tidak dikabulkan dan sebagainya. Ya, baik sampai situ dulu jadi kita jalan untuk amar ma'ruf nahi munkar masih panjang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.